Salam damai, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan pemirsa dimanapun pemirsa saat ini sedang berada. Baik, mari kita kembali akan mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami bersama-sama mau mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah lewat kuasa Roh Kudus supaya firman Tuhan boleh kami baca, kami mengerti, bahkan melalui ilustrasi panorama kehidupan kami bisa senantiasa terus oleh kuat kuasa Roh Kudus dimampukan untuk memahami, mengerti, dan juga melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita mengarahkan perhatian kita. Ada bagian firman Tuhan yang saya mau bacakan. Yang pertama dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2, saya baca, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian silakan perhatikan dalam Amsal pasal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan orang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Kemudian Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara-saudara, untuk memahami bagian ini saya mengajak kita untuk memahami ilustrasi panorama dalam kehidupan yang ada. Ini saya mengajak kita memahami panorama kehidupan melalui cerita fabel. Ya, fabel, saya kira kita memahami apa itu fabel. Kisah kerbau, buaya, dan kancil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari fabel yang ada ini saya mengajak kita memahaminya. Ceritanya begini. Ada seekor kancil, dia mendengar ada keributan di sungai yang terletak di balik pepohonan rimbun sebuah hutan yang lebat. Ia datang, lalu dia mendapati buaya itu sedang menyerang untuk melahap kerbau yang dengan susah payah meronta-ronta di tengah sungai beraliran air yang sangat deras. Dengan cepat si kancil menegur mereka agar berhenti bertarung. Nah, buaya menjadi, ya tentu dalam situasi itu dia menjawab bahwa ia sangat lapar sebab sudah 1 minggu dia belum makan. Dia bilang, saya ini lapar sekali le. Sambil meringis menahan sakit, kerbau menjelaskan bahwa ia sudah menolong buaya dengan mengangkat batang pohon yang menindih buaya, tapi entah kenapa buaya tidak berterima kasih, malah mau melahapnya. Nah, si kancil berkata, saya tidak melihat peristiwa yang sebenarnya. Lebih baik kita reka ulang fakta dari awal supaya saya bisa menilainya. Woi, kancil memang dia cekap dan cerdas. Pangkal kisahnya adalah sebatang pohon besar tumbang lalu menindih buaya yang sedang berbaring di tepi sungai. Ia meronta-ronta tapi tidak ada yang bisa menolong. Ia tidak bisa lepas dari beratnya tindihan dari pohon itu. Kebetulan kerbau lewat lalu melihat dan menolong mengangkat batang pohon yang berat itu, yang besar itu. Tapi karena buaya sudah lapar dan kelelahan, maka ia meminta kerbau memikul dirinya ke tengah sungai. Saat di tengah sungai, tiba-tiba buaya menerkam kerbau. Lalu terjadilah perkelahian yang hebat. Nah, kerbau, ya dia kewalahan karena air sungai yang dalam membuat ya sangat sulit untuk bisa bergerak. Sedang
Buaya justru dia dengan leluasa untuk menggigit kaki kerbau. Oh gitu. Coba direka ulang. Buaya berbaring, lalu kerbau tindih dengan batang pohon yang besar sehingga di situ saya bisa melihat ya bagaimana situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Pinta kancil, ya kancil cerdas ini. Buaya berbaring di tempat semula dan kerbau menindihnya dengan batang pohon sebagaimana awalnya. Beginilah situasi dan kondisi awalnya, kata kerbau. Kalau begitu marilah kita pergi tinggalkan si buaya yang curang, culas, dan tidak tahu berterima kasih, kata kancil kepada kerbau. Lalu mereka pun pergi. Saudara-saudara yang saya dalam kasih Tuhan, ini cerita fabel yang ada, yang tentu mengisahkan bagaimana kerbau, buaya, kancil. Saudara-saudara, kadangkala memang dalam kehidupan kita sebagai manusia, ini terjadi di mana kita sudah ditolong. Ketika kita sudah ditolong, tapi ada yang menganggap itu tidak ada artinya, tidak ada sama sekali, dia bilang. Dia lupa, bahkan dia tidak berterima kasih. Itu yang terjadi juga dalam diri manusia, saudara-saudara. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan pemirsa yang ada tidak seperti itu ya. Ya, malahan kita masih ya dalam kehidupan ini, diantara kita ada yang mau merugikan orang lain yang telah menolong kita. Nah, pada satu pihak sudah sepantasnya kita saling menolong ya, sebagaimana firman Tuhan yang saya tadi sudah baca, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, pada lain pihak, orang yang menerima pertolongan sudah semestinya, sudah seyogyanya, dia boleh katakanlah terima kasih, kamsya, thank you, arigato, ya. Dia harus bersyukur, juga harus dia menyayangi orang yang sudah menolongnya. Ini biasa justru terbalik. Sudah ditolong, ya, sudah dikasih hati mau jantung, seperti itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jangan seperti itu. Alkitab selalu berkata yang benar. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan orang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Itu Amsal pasal 16 ayat 28. Lagi pula Amsal pasal 11 ayat 3 katakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jangan kita jadi pemfitnah, jangan kita menjadi orang yang curang, jangan kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi mari dalam kehidupan ini, mari kita terus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan akan sanggupkan kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya untuk melakukan firman Tuhan ini. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.